Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala al-ilma li khairul basyariyati wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hadrata muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami' sayhina ayuha mukaramun sahiba fudola allazi yakhduruna fi hazam masjid jami' amanan zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang masih melanjutkan kajian ilmu, ya, bab ilmu dari kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Jadi beliau berkata, wa amma dairatul haqiqati, gitu. Jadi adapun di ruang lingkup hakikat, ya. Jadi apa makna yang sesungguhnya dari hakikat itu? Maknanya adalah arti yang terdalam, gitu, ya. Jadi hakikat itu adalah maksud atau makna yang terdalam, ya. Jadi yang paling asli gitu dari sebuah kebenaran praktek ibadah, gitu, ya. Jadi contohnya gini jamaah, makna hakikat dalam sebuah ibadah nih, saya kasih contoh misalnya ibadah puasa. Makasih. Ibadah puasa itu dalilnya itu illa sauma, ya, kecuali amalan puasa, firman Allah, ya, fa innahu li, gitu, maka amalan puasa itu adalah untuk aku. Ini firman Allah langsung, ya. Wa ana azibih, gitu, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, ini makna hakikatnya puasa, jemaah. Jadi makna hakikatnya puasa dalam ibadah puasa itu ya hanya untuk Allah, ya, gitu. Dan kalau artinya gini, itu Allah langsung, ya, ibadah puasa itu Allah langsung hakikatnya, dan Allah langsung yang akan membalas, gitu, ya, tidak pakai perantara ini. Maka puasa itu jemaah sekalian secara hakikat, ya, akan membuat kita itu lebih nyaman, ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika kita misalnya selesai sholat, ya, berdoa, mesti sok ada ada ganjalan-ganjalan lain, gitu. Tapi kalau puasa hakikatnya yaitu langsung kepada Allah, ya. Itu contoh ibadah secara hakikat, gitu. Fala madkhala fiha lisaitoni wa nafsi walal malaikati, gitu. Maka tidak bisa masuk bagi setan dan nafsu, dan tidak juga malaikat ke alam hakikat. Jadi kalau kita ibadah itu sudah sampai kepada tingkat hakikat, maka setan itu, nafsu, nggak bisa ganggu orang yang ibadah, ya. Minimal gini jemaah, seperti contoh nih, orang-orang yang puasanya itu sudah sampai pada makna hakikat, ya, maka susah digoda, susah sekali digoda, gitu. Diiming-imingi dengan kue seenak apapun dia nggak akan buka, gitu, ya. Nah, itu makna hakikat jemaah. Li'anna ghairallahi ta'ala yakhtariku fiha, gitu. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk itu akan terbakar yang masuk ke alam hakikat, gitu, ya. Kenapa demikian? Karena di alam hakikat itu ada rahasia Allah yang tidak bisa ditembus sekalipun oleh malaikat pencabut nyawa. Enggak bisa ditembus, gitu, ya. Karena gini jemaah, malaikat pencabut nyawa itu setiap hari 21 kali datang ke setiap makhluk.
untuk ngintip. Ya, untuk ngintip. Jadi ketika tiba pas dia lagi lihat kita, pas datang tiba-tiba perintah cabut, ya cabut. Nggak ada peristiwa apapun itu. Ya, bisa terjadi gitu. Ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak meninggal-meninggal. Kalau orang yang sudah waktunya meninggal, lagi keadaan sehat apapun, tiba-tiba keluar rumah ketabrak motor, meninggal. Jadi malaikat pencabut nyawa pun nggak bisa jemaah ya, mengetahui rahasia hakikatnya daripada nyawa kita, ya, daripada ruh kita. Kama qala Jibrailu ya alaihi salam, seperti berkata malaikat Jibril alaihi salam, lau danautu unmulatan lahtaroktu gitu. Andai aku bisa masuk satu jari aja, ujung jari ya, ke alam hakikat, pasti terbakar. Nah ini ya, kata malaikat Jibril itu begitu jemaah. Fayu khalasul abdu indi azim minal khosimaini nafsi wasyaitoni gitu. Maka di sini derajat hakikat hamba itu selamat dari pertarungan antara setan dan hawa nafsu jemaah. Jadi ketika kita ibadah itu sudah memahami makna hakikatnya dari sebuah ibadah, maka nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi gangguan hawa nafsu ataupun setan di dalam ibadah kita gitu ya. Fayakunu mukhlason, dan dia akan menjadi hamba-hamba yang tersucikan. Jadi kalau orang-orang yang ibadahnya sudah sampai pada pemahaman hakikat, maka dia jadi orang yang disucikan jemaah. Jadi gini jemaah, sederhananya ya, kalau kita melihat sebuah ibadah, misalnya sholat, cari hakikatnya sholat itu apa? Gitu. Hakikatnya sholat itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan siapa? Terus gimana caranya? Ya. Jadi cari nilai-nilai hakikat dalam sebuah ibadah gitu. Kalau sholat yang seperti kita tahu adalah khusyuk. Hakikatnya sholat itu khusyuk. Tapi persoalannya khusyuknya gimana? Gitu. Ya. Nah ini harus dicari jemaah. Gitu. Sehingga ketika kita sholat itu jauh dari godaan setan dan hawa nafsu gitu. Ya. Kama qala Allah Ta'ala. Ini Allah berfirman dalam surat Shad ayat 82. Qala fa bi izzatika la ukhwiyannahum ajma'in gitu. Jadi ini iblis berkata kepada Allah, ya. Demi kekuasaan Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblis akan menyesatkan seluruh Bani Adam ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang mukhlis di antara mereka. Nah ini bedanya antara ikhlas dengan mukhlis. Kalau ikhlas itu bicaranya di hati, kalau mukhlis itu sudah sampai pada tingkat hakikat jemaah. Gitu. Jadi ikhlas juga ada hakikatnya gitu. Ya. Kalau ikhlas ketika memberi kita ikhlas, satu contoh ya. Nih saya kasih antum ikhlas. Misalnya kalau ada keropak masjid lewat kan biasanya kita ikhlas tuh. Seberapa aja kita masukin gitu kan, seingat kita gitu. Atau kadang-kadang kita siapkan dari rumah. Digulung-gulung, dilipat-lipat untuk masukin ke keropak masjid misalnya. Nah itu ikhlas. Tapi terkadang jemaah setelah masukin kita masih mikir, tadi masukinnya berapa ya? Sampai di situ tingkat ikhlas jemaah ya. Tapi setelah kita masukin ke keropak masjid nggak inget-inget sampai kapan tahun sampai meninggal, itulah mukhlas. Gitu. Mukhlis ya. Waman lam yasil ilal haqiqati lam yakun mukhlason gitu. Dan siapa yang tidak sampai pada tingkat hakikat ya, maka dia tidak mukhlas. Jadi ikhlasnya itu tidak sampai mensucikan dirinya gitu. Kalau yang tidak
sampai pada tingkat hakikat gitu ya. Li'anna sifatil basyariyati latafna ila bitajalliyizati gitu ya. Ini artinya gini jemaah. Sifat kemanusiaan atau basyariyah ini ya, sifatil basyariyah tidak akan hancur kecuali dengan tajalizat gitu, ya. Tajalizat itu artinya gini jemaah. Zat yang sifatnya itu hilang ya ketika seseorang hamba itu ke dalam zat yang wajibul wujud gitu. Ini dalam kitabnya tertulisnya seperti ini ya. Jadi zat manusia yang hilang ya dengan membutuhkan bantuan sesuatu yang lain. Nah, itu yang disebut tajalizat gitu ya. Jadi kan gini jemaah. Kalau manusia itu pasti ketika lahir atau ketika mati nggak ada ujuk-ujuknya ya. Inna nahnu nuhyil mauta ya, sungguh nahnu artinya nahnu itu jamak bukan innallaha. Jadi jamak nahnu bisa Allah bekerja sama dengan makhluk ya ketika menghidupkan maupun mematikan. Nah, itu yang disebut tajalizat jemaah. Jadi manusia itu tersangkut kepada tajalizat gitu ya. Mesti ada sebab musabab. Itu ada sebab musababnya ya. Itu yang dimaksud dengan tajalizat. Kemudian jamaah sekalian, makna tajalizat ada di dalam hadis dijelaskan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi gitu. Jadi maka Rasulullah SAW menyampaikan pikirkan oleh kamu itu tentang ciptaannya aja. Jangan pikirkan tentang zat penciptanya. Ya, ini dibatasi ke Rasulullah. Jadi kalau perkara zat, kalau untuk zat Allah itu jangan coba-coba dipikirin mengenai zatnya gitu. Ciptaannya boleh gitu ya. Fa innakum lataqdiruna qadrahu gitu. Sungguh kamu tidak akan mampu memikirkan zat penciptanya gitu ya. Gitu jemaah. Sampai gini ya. Ketika membaca ini saya pun tidak berani memikirkan perumpamaan ketika bicara mengenai zat Allah gitu ya. Kalau kita bicara tajalizat manusia, makhluk, masih bisa saya umpamakan karena ada dalilnya, ada ayatnya di Quran surat Yasin itu. Ketika bicara zat Allah, jangan coba-coba memikirkan perumpamaan gitu. Kan kita ngaji suka diberikan mutolaahnya ya. Nah, kalau untuk bicara zat Allah jangan ditelaah. Kira-kira seperti itu jemaah. Nanti sampai enggak malah kita rusak otaknya ya. Kemudian jemaah sekalian, berpikir tentang zat Allah itu ada batasannya ya. Jadi dalam kaidah tauhid berpikir tentang zat Allah ya, ini dalam kitab Insan Al-Kamil ya, Imam Abdul Karim Al-Jili itu. Jadi pemahaman tauhid itu la maujuda alal itlaqi ilallah gitu ya. Tak ada wujud secara mutlak melainkan wujud Allah gitu. Jadi gini jemaah. Nah, ini telaah, ini boleh kita telaah ya. Perkara wujud nih. Kalau wujud Allah ada dan berdiri sendiri lalu tidak bisa hilang. Itu wujud Allah ya. Jadi ada sebelum ada, kemudian berdiri sendiri dan tidak bisa hilang sampai kapanpun. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu zat Allah ya, wujudnya Allah gitu. Nah, kalau zatnya makhluk itu ya, zatnya tidak berdiri sendiri dan mudah hilang. Itu zatnya makhluk. Contohnya apa? Di dalam jasad kita ini tidak satu zat. Ada darah,
ada tulang, ya, ada berbagai macam zat dalam anatomi tubuh makhluk. Gitu. Kalau Allah tidak ada anatominya, jemaah. Gitu, ya, jangan dipikirkan ada anatominya gitu. Kemudian Abu Mansur, ya, Husain Al-Halaj, beliau mengatakan, beliau bersyair gini, qulubul arifinallaha uyunun mala yuro lina dirina gitu. Jadi hatinya orang arif itu sendiri, ya, mempunyai mata memandang apa yang tidak dapat dipandang dengan mata biasa gitu, ya. Itu jamaah. Jadi orang-orang yang sudah pada tingkatan mukhlas, ya, itu hakikatnya matanya itu bisa memandang apa yang tidak bisa dipandang oleh mata dokhir, gitu, ya, gitu jemaah. Maka orang-orang yang sudah mencapai tingkat hakikat itu, dia mengetahui, ya, dan dia mengimani bahwa kanallahu wala syai'a ma'ahu gitu. Wujud Allah itu tidak ada sesuatu pun yang bersama dia. Ya. Jadi wujud Allah itu maha berdiri sendiri, jemaah. Jadi enggak ada yang bersama dengan Allah gitu. Ya. Wa huwal ana ala ma alaihi kana gitu, dan Allah tetap pada wujudnya sebagaimana keadaannya semula. Jadi sifat Allah itu kekal dari awal sampai akhir gitu, ya. Jadi tidak ada akhirnya wujud Allah itu, kekal, ya. Jadi ketika mencapai ma'rifat billah dengan jalan akal pikiran adalah mustahil, jemaah, gitu, ya. Para ahli tasawuf berkata begini, walil uquli hududun la tujawizuha gitu. Dan menggunakan akal itu terbatas, tidak dapat melampaui gitu, ya. Jadi akal kita itu ada batasnya, jemaah, ya, ada batas yang enggak akan bisa mencapai semua yang ada di ciptaan Allah, enggak akan gitu. Apalagi mencapai Allah gitu, ya. Wal azu anil idroki, dan caranya dengan mengakui kelemahan diri untuk mencapai Allah gitu. Nah, dengan hal tersebut jemaah, ya, insyaallah idrakun gitu. Insyaallah kita dapat memahami, ya, bukan mencapai, memahami bagaimana sifat Allah gitu. Ya, bukan wujudnya, tapi memahami sifat Allah, karena Allah sudah memberikan clue, ya, sudah memberikan isyarat di dalam Asmaul Husna gitu. Jadi kita kalau mau memahami Allah, jemaah sekalian, pahami apa yang ada di dalam Asmaul Husna gitu. Nah, itu kaitannya semua dengan keberadaan Allah, kekuasaan Allah, termasuk juga kaitannya dengan keberadaan kita. Itu ada di Asmaul Husna. Misalnya sifat Allah, ya, dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada sifat Allah yang menyangkut dengan kebutuhan kita gitu, ya. Nah, itu jadi kalau mau mempelajari Allah cukuplah di Asmaul Husna gitu, ya. Jangan lebih dari itu, jemaah. Maka dulu saya pernah baca itu bukunya Abuya Hamka. Beliau itu menawarkan trilogi, ya, konsep tasawuf gitu. Tahali, ya, tahali dan tajali gitu. Itu yang beliau itu berikan konsep tasawuf, ya. Taholi itu pembebasan diri dari sifat-sifat tercela. Jadi kalau kita mau masuk ke ilmu tasawuf, pertama bebaskan diri dulu. Bebaskan diri kita dari sifat-sifat yang tercela, hasad, hasud, fitnah, ghibah dan segala macamnya. Hilangin dulu sifat-sifat itu, ya. Kemudian tahali. Tahali itu setelah dikosongkan diri kita dari sifat-sifat tercela, maka kita isi. Nah, kalau wadahnya udah kosong, kita isi.
kita isi ya dengan sifat-sifat terpuji gitu ya. Sehingga akan melahirkan apa? Akan melahirkan amal-amal yang terpuji kalau di dalam diri kita sudah isinya sifat-sifat yang terpuji gitu ya. Kemudian tajalli adalah penghayatan rasa keallahan atau apa istilahnya, kita bisa mengenal Allah di dalam hati kita gitu jemaah ya gitu. Jadi kalau kita mengenal Allah di dalam hati kita itu ketika takbiratul ihram di dalam sholat itu enak. Allahu Akbar misalnya ya. Yang biasa kita tahu kan begitu Allahu Akbar kita hanya tahu Allah Maha Besar aja artinya. Tapi kalau kita sudah sampai pada tingkat hakikat Allahu Akbar, ada beberapa makna di dalam Asmaul Husna yang nyangkut di hati kita ketika takbiratul ihram ya. Itu biasanya menyangkut dengan keadaan kita jamaah. Jadi ketika keadaan kita itu saat itu sedang membutuhkan rizki, nah jadi ketika takbiratul ihramnya itu akan ada nama-nama Allah yang berkaitan dengan rizki ya. Allahu Akbar Ar-Razzaq ya Razzaq ya Razzaq misalnya gitu ya. Itu apa namanya, makanya dikatakan Abu Yahamka sebagai tajalli gitu. Allah itu nampak di dalam hati kita gitu. Minimal ketika takbiratul ihram gitu jamaah. Enggak apa-apa, sesuai kebutuhan kita aja. Karena lebih khusyuk kalau sesuai kebutuhan ya. Kalau yang enggak dibutuhin dicuekin biasanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, wala tartafi'ul juhuliyatu ya ila bima rifati zati subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi gini jamaah, kebodohan itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya tidak akan hilang kecuali dengan makrifat zat gitu ya. Makanya gini jamaah, ini kalau saya mutolaah ya terbukti ini. Setinggi apapun orang kuliah tetap bodoh. Karena tidak ada makrifat. Gitu, ya, sifat makrifat. Contohnya apa? Gimana kurang tinggi itu? Maaf ya. Maaf. Seorang mantan rektor IAIN, Institut Agama Islam, menyuruh melepas jilbab. Ya, coba kurang gimana pinternya? Tapi tidak ada sifat makrifat di dalam dirinya gitu. Makanya pinternya jadi membawa dia kebodohan yang paling dalam. Hati-hati jemaah. Jangan pengen tinggi-tinggi sekolah dulu. Ya, gitu. Gitu jamaah ya. Apa itu makrifat? Arafa ya'rifu irfan ma'rifah gitu. Artinya pengetahuan atau pengenalan ilmu yang menghilangkan keraguan kepada Allah, itu makrifat. Kalau ilmunya masih ada keraguan kepada Allah, kejadiannya kayak orang yang tadi. Ya, karena ilmunya tanpa makrifat gitu, ya. Gitu jamaah. Jadi iman kepada Allah itu harus ada wujud dari kita jamaah ya. Jadi wujudnya itu misalnya ibadah-ibadah yang rukun Islam yang kelima ditambah dengan zikir, wirid, hijib misalnya ya, gitu jamaah. Gitu. Kemudian gini jamaah ya. Kayak gini, jemaah, contohnya nih ya. Mana tadi? Contohnya gini jemaah. Kalau orang yang sekedar ibadah nih ya. Ketika dia mencari keselamatan diri
tinggal di hutan atau dalam kondisi perang, ya, pasti yang dia cari apa? Ilmu yang tanpa marifat. Walaupun dia ahli ibadah, pasti dia akan cari senjata, ya, pasti itu. Kalau dia nggak megang senjata tuh kayaknya sion we gitu, ya, takut gitu kan, takut ada macan, takut ada segala macam gitu. Tapi kalau orang yang sudah sampai tingkat marifat, ketika dalam kondisi dia membutuhkan keselamatan, dia zikir kepada Allah, ya, dia wirid gitu, ya kan, ada banyak hijib segala macam gitu, ya. Jadi dia merasa lebih aman ketika bersama dengan Allah daripada bersama bawa pistol, gitu, ya. Itu bedanya orang yang bermakrifat dengan tidak bermakrifat, gitu jemaah, ya. Kemudian fayu'alimahullahu bila wasitati min laduhu ilma ladunya, gitu. Jadi Allah akan tingkatkan ilmunya manusia itu yang dengan makrifat, ya, kepada hambanya itu dari sisi yang di sebelahnya beliau tanpa perantara. Jadi ketika orang-orang yang mencapai makrifat itu, Allah akan memberikan ilmu yang langsung dari sisi Allah tanpa perantara. Maka di pesantren ada dikenal ilmu laduni, ya. Ada dikenal di pesantren ilmu laduni. Ilmu yang langsung diterima oleh manusia langsung dari Allah tanpa melalui guru, ulama, kiai gitu, ya. Jadi syaratnya yaitu harus makrifat pada Allah, ya, harus mengenal Allah gitu. Jadi intinya laduni itu adalah kekuatan keyakinan terhadap ilmunya Allah, itu jemaah, ya. Fayarifahu bita'rifihi, maka dia ketika mengenal Allah, ya, fayabudahu bita'limihi kal khadiri alaihi salami gitu. Nah, orang-orang yang mengenal Allah itu sudah pernah diberikan contoh oleh Allah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu perkenalannya seorang hamba, ya, dengan ibadahnya, ya, sehingga dia mendapatkan pengajaran dari Allah langsung seperti yang dicontohkan oleh oleh Nabiullah Khidir alaihissalam, itu jemaah, ya. Jadi ada nabi yang tingkatannya wali, yaitu Nabi Khidir. Nah, ini yang dicontohkan gitu, ya. Itu jemaah. Jadi memang ada ilmu laduni itu, bukan omongan kosong, tapi ada gitu, ya. Nah, ilmu laduni itu sendiri jamaah, ya, tidak akan bisa didapat, tidak akan bisa dicapai tanpa ilmu yang 4. Jadi syarat untuk mendapatkan ilmu laduni itu harus menguasai ilmu yang 4. Apa tadi? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah mencapai 4 ilmu itu, ya, kita sempurnakan, insya Allah dapat ilmu laduni gitu, ya. Itu jemaah. Justru orang-orang yang sudah mengamalkan 4 ilmu tadi, ya, ibadahnya tambah kelihatan. Bukan tambah buka baju telanjang kemana-kemana, enggak, ya. Justru tambah kelihatan gitu. Gitu jemaah. Ada orang yang satu kiai, saya ketemu, ya, saya silaturahmi lah gitu. Banyak tamu jemaah, tamunya banyak gitu. Tapi beliau nggak ngobrol, beliau duduk aja di kursi goyang, megang tasbih aja terus gitu, ya. Kan orang datang ke beliau itu kan macam-macam tujuan. Gitu. Ada yang kebanyakan minta doa untuk urusan dunia, gitu. Ya, urusan rumah tangga, urusan apa gitu. Nggak ada yang diladenin oleh beliau gitu. Ya.
Tapi kalau ada orang yang bicara ilmu, misalnya bawa kitab, minta diajarin, minta dapat telaahan kitab, diterima. Gitu. Itu yang seperti itulah ulama-ulama yang sesungguhnya, jemaah. Ya, jadi nggak bicara dunia gitu. Kecuali pertolongan ya. Kalau pertolongan boleh, kita ada orang yang minta tolong dalam hal dunia yang memang membahayakan, kita bantu boleh gitu ya. Wa hunaka yusyahidul arwahil qudsiyata gitu, dan tingkatkan hakikat ini. Jadi ketika orang itu meningkatkan ilmu hakikatnya, maka dia akan menyaksikan ruh qudsi ya. Jadi ruh itu ada 4 lapis di dalam diri manusia itu, jemaah. Ada ruh qudsi, ada ruh sultani, ada ruh rohani, dan ada ruh jismani. Jismani itu maksudnya jasmani, jasad ya. Ruh qudsi itu adalah ruh murni yang bersumber dari cahaya Rasulullah SAW. Gitu. Karena ketika Allah akan menciptakan manusia, sebelumnya Allah ciptakan dulu Nur Muhammad gitu ya. Orang kalau mendengar kisah ini, dalil ini agak bingung, jemaah. Yang benar masa ruh Rasulullah duluan gitu ya. Buktinya apa? Nah, saya bisa menelaah karena ini makhluk ya. Buktinya ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan, Allah sudah langsung berfirman, jemaah ya, bahwa Rasulullah itu adalah sebagai contoh akhlak yang terbaik gitu ya. Kalau tidak ada contoh akhlak yang terbaik, manusia jahiliyah itu ya. Dalam sejarah sebelum Rasulullah lahir, manusia terbaik siapa? Ada nggak yang bisa memberi contoh? Silakan jemaah cari dalam sejarah manusia, adakah manusia terbaik sebelum Rasulullah lahir? Cari ya, sebelum Rasulullah lahir nih ya, cari makhluk yang terbaik gitu ya. Makanya Allah berani menciptakan manusia setelah ada Nur Muhammad gitu ya, setelah Allah menciptakan Rasulullah, nurnya Rasulullah SAW gitu, jemaah. Jadi ruh qudsi itu adalah ruh yang memang menempel dengan cahayanya Rasulullah SAW gitu. Maka ada takwa di dalam diri kita, ada akhlak, ada adab di dalam diri kita, karena ada ruh kita yang melekat dengan cahayanya Rasulullah SAW gitu ya. Maka ruh qudsi itu, jemaah sekalian, menjadi tempat tersimpannya ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, dalam ruh qudsi kita itu, ya. Ada orang yang ruh qudsinya keluar dari dirinya, maka dia hanya akan menjadi manusia yang seperti binatang. Gitu, jemaah, ya. Suka membunuh, terus kemudiannya seperti binatang lah. Nah, bagaimana cara kita membuka fungsi daripada manfaat ruh qudsi? Ya, dawamkan zikir, sholawat, dan puasa. Jemaah. 3 perkara itu. 3 perkara itu yang akan membuka sehingga fungsi ruh qudsi di dalam diri kita itu akan dominan daripada ruh jismi, gitu, roh jasmani, ya. Gitu, jemaah. Makanya orang-orang yang sudah terbuka ruh qudsinya itu nggak peduli dengan kenikmatan makanan, nggak peduli itu. Kenikmatan jasmani itu dia nggak peduli gitu. Ya. Gitu, jemaah. Dia lebih peduli kepada konsumsi ruh qudsinya dia. Karena gini, jemaah, ketika kita mati nanti, ketika kita meninggal, ya, di alam kubur apa kita makan? Makan apa kita di alam kubur? Mau makan cacing? Hah?
Di situ jamaah, orang-orang yang sudah pada tingkat makrifat, dia akan mengukur nanti kehidupannya. Saya nanti kehidupan saya di alam berikutnya, kan alam barzah setelah alam dunia, saya mau makan apa? Kalau dari sekarang kita biasain makan nasi, makan lauk pauk terus yang enak-enak, begitu mati bingung kita. Mau makan apa kita? Gak usah matilah. Masuk aja ke kamar 2 hari, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Kuatan mana orang yang masukin ke kamar, yang dikasih tasbih dia zikir terus, dengan orang yang melongo. Minimal otaknya kuatan mana coba? Bertahannya, normalnya itu otak. Kalau jasadnya terserahlah. Ya. Minimal otaknya dia nih dalam 2 hari, dalam satu ruangan 2 orang kita taruh. 1 orang yang ahli zikir, ahli sholawat, ahli puasa, dengan 1 orang yang ahli dunia. Coba. Yang satu mikirin gimana caranya ngebobol tembok. Ayo sampai bonyok. Yang satu tenang, zikir, sholawat, malah nikmat. Gitu. Jamaah ya. Itulah nanti kita di alam kubur. Akan seperti itu. Kalau di alam akhirat enggak, jamaah. Karena di alam akhirat kita udah ketemu surga. Gitu. Ya. Gitu jamaah. Maka gini jamaah ya. Orang-orang yang wa ya'rifu nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengenal nabinya, sifat-sifat nabinya, ya, akhlak nabinya secara hakiki, maka dia itu akan kenal bahwa Rasulullah SAW itu bisa marah apa enggak? Bisa, jemaah. Dalam riwayat Rasulullah bisa marah terhadap orang-orang yang menghina Allah. Rasulullah marah, gitu. Tapi satu, kemarahannya Rasulullah sebagai sifat dohirnya manusia, tapi Rasulullah tidak ada dendam. Nah, jadi wajar nggak kalau kita marah? Wajar, wajar. Tapi kalau kita dendam, wajar nggak? Nggak wajar, karena nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu jamaah, ya. Marah boleh, anak nggak sholat kita marahin boleh. Gitu. Tapi jangan terus dendam. Awas lo, gua nggak kasih jajan lo seumur hidup. Ya, jangan begitu, jangan. Fatanto biku nihayatuhu ila bidayatihi gitu. Maka ruh jasmaninya seorang hamba itu menyatu pada roh permulaan. Menyatu pada roh permulaan itu maksudnya gimana? Roh jasmani. Maksudnya di sini Syekh Abdul Qadir Jailani ingin menjelaskan ketika manusia lahir ke alam dunia, roh permulaannya itu yang ada di jasmani. Ya. Makanya bayi yang lahir itu hanya bisa nangis. Nggak bisa bicara, nggak bisa ngarawel gitu-gitu kan? Nggak bisa. Gitu. Karena apa? Karena baru menempel di dirinya, baru masuk roh jasmani. Belum ada roh yang lain yang masuk, gitu. Ya, makanya bayi begitu lahir ya cuma gitu-gitu aja, aja, gitu ya. Nggak ada yang bisa langsung nulis kontrak, nggak ada, atau ceramah nggak ada, gitu, ya. Makanya jamaah sekalian, ilmu ini penting, tholabul ilmu ini bagi anak-anak itu ya penting, terus kemudian ditingkatkan keilmuannya. Gini jamaah, sejarahnya orang-orang berilmu masa lalu seperti Imam Syafi'i ya, metode pengajarannya itu, pemberian ilmunya itu justru dari dia awal otaknya berfungsi, diisi ilmunya sebanyak mungkin. Semakin tua, semakin menjurus, semakin fokus.
Ya. Gitu. Jadi kayak pelajaran di sekolah ini kan SD itu misalnya semua diajarin. Nanti begitu sampai doktor itu kan semakin fokus penjurusannya gitu. Ya. Memang itu metode pengisian ilmu gitu di dalam diri manusia gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, orang-orang yang sudah mencapai tingkat hakikat, ya, orang-orang itu semua aktivitas dan geraknya itu yang mendorong gerak dan aktivitasnya itu adalah ridho Allah, gitu. Ya, dan cintanya antara Allah dengan dia, gitu. Itu orang-orang yang sudah mencapai tingkat hakikat dan ma'rifat, gitu. Kalau baru tarekat belum, ya, baru tarekat belum. Tapi kalau udah sampai tingkat hakikat dan ma'rifat, dia geraknya itu, hidupnya itu udah nggak ada lain kecuali ridha Allah. Karena apa? Karena cinta dirinya dengan Allah Ta'ala itu sudah berbalas, gitu. Udah saling memberi, ya. Kan kalau cinta itu yang enak kalau udah saling memberi, jemaah. Ya, kalau kita punya istri nafkahin doang, kita nggak dikasih apa-apa, mau bini nggak dibikinin kopi, kesel nggak kita? Ya, kan gitu jemaah. Nah, ini orang-orang yang sudah mencapai cintanya dengan Allah itu sudah saling berbalas, itu hidupnya udah enak. Udah nggak pakai otak, nggak pakai mikir. Ya. Tahu-tahu ada jalan, gitu aja. Ya. Maka Rasulullah SAW itu sendiri wal anbiya'u yubashirunahu bil wisalil abadi, gitu. Maka para nabi dan para rasul itu memberi kabar gembira, ya, bahwa dia itu sudah sampai tingkatan wusul selamanya kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala wasuna ulaika rafiqon, gitu, dan mereka itulah benar-benar teman yang sebaik-baiknya. Jadi selain cinta, Allah itu sudah jadi temannya, mah. Gitu, ya, sebaik-baiknya teman. Nah, kata wusul itu dalam istilah tasawuf artinya sampai. Artinya, ya. Wusul itu sampai. Nah, ini dalam kitab Al-Hikam, ya, dijelasin oleh Ibnu Athaillah, gitu. Wusul ilallah itu adalah sampai kepada Allah, gitu. Maka Ibnu Athaillah berkata gini, wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bihi, gitu, ya. Sampailah kamu kepada Allah, yaitu sampainya kamu pada ilmu tentang Allah, gitu. Jadi kalau kita mau sampai kepada Allah, pelajari ilmunya aja, ya. Jangan pelajari zatnya, gitu. Pelajari ilmunya Allah, gitu, ya. Wa ila fajala. Nah, kalau bukan intinya Allah, Rabbuna ayatasila bihi syai'un, gitu. Jadi intinya Allah, ya, maha suci Allah, maha suci, ya, Rabbuna maha suci, Allahnya kami, maksudnya ini, naknya itu ke kami, ke kita, ya. Maha suci Rabbnya kami itu dari ayat tasila bihi syai'un, gitu, dari penyatuan dengan segala sesuatu selain Allah. Jadi Allah itu nggak ada penyatuannya, ya, nggak bisa disatukan dengan yang lain-lain. Kalau kita bisa disatukan, saya bisa disatukan dengan Pak Haji Wondo di dalam majelis, bisa, ya. Kalau Allah nggak bisa, gitu, ya, gitu. Jadi tetap terpisah, gitu. Maka tidak mungkin Allah itu bisa punya anak. Maka tidak mungkin Allah itu bisa punya istri, punya keluarga, nggak bisa, ya, karena hanya satu-satunya yang tidak bisa disatukan dengan syai'un, dengan apapun, ya, huwa syai'un, gitu, ya, gitu jemaah. Sebentar lagi, sedikit lagi. Faman lam yusil bihazal ilmi lam yakun aliman fi hakikati, gitu. Hamba yang tidak sampai pada tingkatan ilmu hakikat
tidak dapat disebut alim secara hakiki. Gitu jamaah ya. Jadi nggak ada orang alim kalau yang tidak memahami ilmu hakikat gitu. Sepinter apapun dia ya, sebanyak pun gelarnya tetap nggak bisa disebut orang alim. Mau dipanggilnya al-mukarram, al apapun ya, kalau tidak sampai pada tingkatan ilmu hakikat dia nggak bisa disebut orang alim. Gitu jemaah. Walau qara'a alfa alfin minal kutubi bahaisu la yablughu ilar ruhaniyati gitu. Walaupun dia, nah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, walaupun ada orang yang membaca sejuta kitab, ya berarti kurang gimana pinternya itu, membaca sejuta kitab, karena dia tidak sampai pada ruhaniyahnya, jadi ilmunya hanya sampai pada dohirnya aja, ya maka dia hanya sampai pada dunia aja, tapi celaka di akhirat. Bahkan bisa celaka di dunia, gitu jemaah. Ya, jadi gini jemaah, ini maknanya gini, ya. Tolabul ilmu itu harus sampai ke hati, jangan sampai ke otak aja. Harus benar-benar meresap, bahkan kalau bisa sampai ke nafas. Kenapa saya katakan sampai ke nafas? Karena nafas kita itu kan bisa mempengaruhi hati. Ya enggak? Coba jamaah rasain. Jamaah sekarang gini aja deh. Ya. Ini logikanya nih. Nafas itu sampai ke hati. Tahan nafas. Sekuatnya. Udah begitu mau lewat, nafasnya udah nggak tahan, pasti hatinya goyah itu. Coba aja, ya tahan napas sekuat-kuatnya. Ujung-ujungnya hatinya nyuruh napas, ya kan? Nah makanya jamaah, ilmu itu ketika kita sekarang nih sedang ngaji, ya di majelis nih sedang telaah ilmu, ya itu barengi dengan hati kita, supaya ilmunya itu masuk ke aliran nafas kita, jemaah. Kalau sudah masuk ke aliran nafas kita, maka akan jadi isi di dalam hati kita, gitu. Ya. Kadang-kadang kita lagi melongo, lagi apa, ingat, oh ilmunya ini, oh ininya pengetahuannya begini, gitu. Ya, itu jemaah. Dulu saya jemaah ya cerita nih, nanti kita lanjutkan minggu depan kaidah ini kajiannya, tapi saya cerita sedikit. Dulu itu saya diajarin, tapi ini nyeleneh, diajarin sama orang tua dulu itu. Sholat di dalam ruangan ada beberapa radio, TV, dinyalain semua. Semua nyalain. TV nyala, radio semua nyala. Terus saya disuruh sholat di situ. Sampai sholatnya itu ya minimal kedengaran, pasti kedengaran gitu. Tapi minimal itu kita bacaannya nggak lupa-lupa. Minimal. Ya. Karena kan kadang-kadang kalau namanya ada musik, ada suara, ada apa kan hati ngikutin tuh. Akhirnya lupa, tadi baca apa ya, sampai di mana gitu. Ya. Terus latihannya apa? Sholat apa jamaah? Sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 15 10 10, ya kan? Itu berulang-ulang, enggak kelar-kelar. Sampai bisa tamat tuh sholat tasbih 4 rakaat. Dengan kondisi semua nyala tuh. TV nyala, radio nyala, tip nyala gitu. Ya, itu sekedar latihan dulu. Diajarinnya begitu jamaah, gitu. Ya. Mau belajar nggak khusus sholat katanya? Mau, ya udah sholat tasbih.
Tapi dalam kamar dinyalain semua. Gitu. Sampai bisa tamat. Coba aja, nggak usah banyak lah, satu aja coba. Satu tip lagu-lagu kesukaan kita, Old Memory misalnya, Old Memory ya. Kita nyalain tuh, terus kita sholat tasbih. Bisa nggak selesai? 4 rakaat. Gitu. Ya gitu jamaah. Ya, ini mah intermezzo aja. Gitu jamaah ya. Kita lanjutkan minggu depan kitabnya. Kajian kitab ini Sirrul Asrar. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wa muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahawbi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'atahu syahlan. Allahumma tuffi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman holaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma nuru Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala'a wal waba'a wa ghala'a wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syara'da'ida wa syaradzalimina ma la yaksifuhu ghairuk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah, sedikit nih ya. Kalau kita berdoa, usahakan